Shalom saudara-saudari yang terkasih. Tema firman malam hari ini adalah gagal tapi menang. Nats ayat firman Tuhan terambil dari Matius 26 ayat yang ke-75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara, banyak orang menyamakan kegagalan dengan kekalahan. Sebenarnya itu dua hal yang berbeda. Kita bisa gagal, tapi tak selalu berarti kita kalah. Kita bisa gagal, bahkan berulang kali gagal, tapi akhirnya kita justru keluar sebagai pemenang. Misalnya dalam pertandingan tinju, menerima pukulan itu hal yang biasa. Tapi kena pukul bukan berarti dianggap kalah, bukan? Bahkan beberapa di antaranya kena pukul hingga KO, tapi bisa bangkit kembali dan melanjutkan pertandingan hingga akhirnya keluar sebagai pemenang. Saya sungguh tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Edwin Louis Cole, pendeta dan penggagas gerakan pria sejati. Beliau mengatakan, Anda tidak akan tenggelam ketika jatuh ke air. Anda akan tenggelam jika Anda tinggal di sana. Ini adalah sebuah statement yang cukup indah menurut saya. Sebab sekalipun kita jatuh ke air, kita bisa berenang sehingga tidak tenggelam. Tapi jika kita jatuh ke air dan memilih diam saja, kita akan tenggelam di sana. Bukankah demikian? Demikianlah halnya dengan kegagalan. Kegagalan memang bisa jadi pengalaman yang menyakitkan dan membuat kita enggan bangkit lagi. Tapi di sisi lain, kegagalan bisa jadi sayap yang membuat kita terbang makin tinggi, yaitu ketika kita berani bangkit dan mencobanya lagi. Bukankah fakta menunjukkan bahwa 90% kesuksesan dibangun dari kegagalan sebelumnya? Itu sebabnya jangan takut gagal. Takutlah jika kita tidak berani bangkit lagi. Petrus pernah gagal menjadi murid Kristus. Betapa tidak? Dari semula dia berkoar-koar hendak mengikuti Yesus hingga mati. Tapi yang terjadi sebaliknya. Jangankan mati, mempertahankan iman saja dia gagal. Bukan hanya sekali, tapi Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Walaupun demikian, Petrus berani bangkit lagi. Ya, Petrus berani bangkit lagi. Sehingga akhirnya ia menjadi salah satu rasul yang sangat berpengaruh di gereja mula-mula. Bandingkan dengan Yudas yang juga gagal karena menjual Yesus demi uang. Yudas menyesal, sayangnya ia tidak berani bangkit lagi. Respon kita saat mengalami kegagalan menunjukkan apakah kita ini seorang pemenang kehidupan. Ingatlah bahwa pemenang bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang tidak pernah berhenti mencoba, yaitu mereka yang berani untuk bangkit kembali. Tidak peduli berapa kali engkau gagal hari ini, saudara, tetapi yang menjadi masalah yang harus engkau terobos adalah berani bangkit kembali. Ingat anak bungsu yang meninggalkan rumah bapa. Dia sudah gagal, tidak punya apa-apa. Bahkan ampas babi pun dia tidak boleh memakannya. Dia tidak punya makanan apa-apa yang bisa dia makan. Tetapi satu hal, dia berani untuk bangkit dan kembali ke rumah bapa. Bagaimana denganmu, saudara? Apa yang kau hadapi hari ini? Kegagalan apakah yang sedang engkau alami saat ini? Satu hal, beranilah untuk bangkit kembali. Bangkit kembali untuk meraih keberhasilan. Amin. Dan Tuhan pasti membuatmu berhasil. Tuhan pasti menerima setiap kehidupan yang mau kembali kepadanya. Yang mau bangkit kembali. Yang berani untuk bangkit kembali kepada Tuhan. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati.